Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Arniansa Kusnul Hatimah, NIM 1917005 akan mempresentasikan materi supervisi pendidikan Islam yang berjudul Strategi Peningkatan Kualitas Pembelajaran dalam Supervisi. Materi-materi yang akan saya bahas kali ini tentang variabel pembelajaran, penyelenggaraan sekolah yang efektif, pendekatan guru dalam pembelajaran, dan metode pengembangan serta evaluasi pembelajaran guru. Langsung ke variabel pembelajaran. Di sini terdapat 3 klasifikasi variabel pembelajaran menurut Regelud dan Merrill. Yang pertama yakni metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini adalah cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda. Maksudnya adalah bagaimana guru menyampaikan suatu materi atau pelajaran kepada peserta didik menggunakan cara yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi misalnya metode pembelajaran yang digunakan itu banyak ya. Ada metode pembelajaran jigsaw, metode demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan masih banyak metode-metode lainnya. Jadi itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Bagaimana caranya kita menyampaikan suatu materi pelajaran dengan melihat tujuan dari studi tersebut. Jadi karakteristik dalam bidang studi tersebut itu seperti apa, tujuannya seperti apa. Nah, kemudian bagaimana kita menggunakan atau memilih metode yang tepat untuk mencapai tujuan dari materi tersebut. Jadi harus disesuaikan dengan kondisinya. Nah, metode pembelajaran ini juga diperhatikan dari pengorganisasiannya, penyampaiannya seperti apa, serta pengelolaannya itu seperti apa, agar pemanfaatan dari bagaimana cara kita menyampaikan suatu materi itu bisa tersampaikan kepada peserta didiknya. Yang kedua yakni kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran merupakan faktor yang mempengaruhi efek dari metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Nah, kondisi-kondisi tersebut kita harus memperhatikan bagaimana kondisi dan karakteristik dari tujuan dan karakteristik dari bidang studi. Kemudian bagaimana kendala-kendala dari bidang studi tersebut, serta bagaimana caranya kita mengetahui atau memahami karakteristik dari peserta didik. Itu merupakan bagian-bagian dari kondisi pembelajaran. Kemudian selanjutnya, hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran di bawah kondisi yang berbeda. Jadi hasil pembelajaran ini merupakan suatu hasil yang telah kita lakukan dengan metode dan kondisi yang ada. Jadi hasil pembelajaran itu apakah telah memberikan nilai-nilai dari keefektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran. Selanjutnya, penyelenggaraan sekolah yang efektif. Apa sih sekolah yang efektif itu? Sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki standar pengelolaan yang baik, transparan, responsibel, dan akuntabel, serta mampu memberdayakan setiap komponen penting sekolah baik secara internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian visi misi tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Nah, efektivitas sekolah ini berdasarkan meta-analisis dari McBeat dan Mortimer. Sekolah efektif itu memiliki ciri-ciri diantaranya yakni yang pertama, visi misinya jelas. Kemudian sekolah tersebut dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang profesional, kemudian tenaga pendidiknya, guru-gurunya itu profesional, lingkungan belajarnya kondusif, serta siswanya yang memiliki karakteristik yang ramah, manajemen kuat, kurikulum yang luas dan berimbang, penilaian dan pelaporan prestasi siswa yang bermakna,
serta pelibatan masyarakat yang tinggi. Jadi hubungan antara internal dan eksternal itu baik. Maka dianggap sekolah itu sekolah yang efektif. Selanjutnya, penyelenggaraan layanan belajar bagi peserta didik biasanya dikaji dalam konteks mutu pendidikan yang erat hubungannya dengan kajian kualitas manajemen dan sekolah efektif. Nah, di lingkungan sistem persekolahan, konsep mutu pendidikan itu setiap berbagai pihak itu memiliki persepsi yang berbeda-beda ya tentunya. Menurut persepsi kebanyakan orang, dari orang tua dan masyarakat secara umum, mutu pendidikan di sekolah itu secara sederhana dilihat dari perolehan nilai atau angka yang dicapai seperti ditunjukkan pada hasil-hasil nilai ujian dan ulangan, dan sekolah itu dianggap bermutu apabila para siswanya sebagian besar atau seluruhnya itu memperoleh nilai dengan angka yang tinggi sehingga berpeluang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemampuan profesional guru itu direfleksikan pada mutu pengalaman pembelajaran siswa yang berinteraksi dalam kondisi proses belajar mengajar. Nah, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan guru terhadap bahan pelajaran dan struktur konsep-konsep keilmuannya, dan metode pendekatan, gaya atau seni, dan prosedur mengajarnya, kemudian pemanfaatan dari sarana dan prasarana secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, pemahaman guru terhadap karakteristik kelompok dan perorangan siswa. Yang keempat, kemampuan guru menciptakan dialog kreatif dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dan yang terakhir, kepribadian guru. Nah, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah itu harus disertai dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional dan memperbaiki kualitas kepribadian gurunya. Selanjutnya, pendekatan guru dalam pembelajaran. Di sini saya ambil dari pendapat Emuliasa bahwa ada 5 pendekatan guru dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kompetensi. Pendekatan kompetensi. Kompetensi merupakan indikator yang menunjukkan kepada perbuatan yang bisa diamati dan sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh. Nah, di sini dalam pendekatan kompetensi itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, tahap perencanaan. Di tahap perencanaan itu kita tentukan. Yang pertama, perlu ditetapkan kompetensi apa yang akan diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian tahap yang selanjutnya yakni pelaksanaan pembelajaran, di mana di sini merupakan langkah merealisasikan konsep pembelajaran dalam bentuk perbuatan. Selanjutnya mengadakan evaluasi dan penyempurnaan. Nah, evaluasi dan penyempurnaan ini perlu dilakukan sebagai bentuk yang kontinu untuk memperbaiki pembelajaran dan membimbing pertumbuhan siswa. Selanjutnya, pendekatan yang kedua yakni pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses belajar, aktivitas, kreativitas siswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pengertian tersebut, itu termasuk diantaranya keterlibatan fisik, mental, dan sosial siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan. Pendekatan yang selanjutnya yakni pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha untuk meningkatkan keterlibatan siswa melalui pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, pendekatan ini berasumsi bahwa kegiatan pembelajaran akan menarik perhatian jika apa yang dipelajari itu diangkat dari lingkungan sekitarnya, baik lingkungan dari rumah maupun lingkungan dari sekolah. Nah, apa yang dipelajari ini berhubungan dengan lingkungannya sehingga siswa ini dapat memahami pengetahuan dengan cara mengamati sendiri-sendiri apa yang ada di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya
Guru sebagai pemandu pembelajaran dengan metode ini dapat memilih lingkungan dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mendayagunakan dalam kegiatan pembelajaran, dan pemilihan tema serta lingkungan itu juga diperhatikan agar lingkungan lingkungan itu yang digunakan sebagai sumber belajar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata, sehingga para siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pendekatan ini, tugas guru adalah memberikan kemudahan belajar pada siswa dengan menyediakan berbagai sumber yang memadai. Nah, di sini guru mengatur lingkungan dan strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar. Jadi diperhatikan juga lingkungan dan bagaimana strategi dalam menyampaikan pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual ini. Selanjutnya, yang terakhir, pendekatan tematik. Pendekatan tematik merupakan pendekatan pembelajaran untuk mengadakan hubungan yang erat dan serasi antara berbagai aspek yang mempengaruhi siswa dalam proses belajar. Oleh karena itu, pendekatan tematik ini juga disebut sebagai pendekatan terpadu. Pendekatan tematik ini dapat dilakukan dengan seorang guru. Jadi semua bahan pelajaran ini menjadi tanggung jawab seorang guru tersebut. Dapat pula dilaksanakan oleh beberapa guru secara kolektif, namun harus dilandasi dengan kelancaran komunikasi, semangat kerjasama, dan mengadakan koordinasi yang baik di antara mereka. Nah, selanjutnya, di slide selanjutnya, ini ada beberapa pendekatan yang telah saya ambil dari jurnal. Di sini ada pendekatan individu, pendekatan kelompok, pendekatan bervariasi, dan pendekatan edukatif. Nah, pendekatan individu ini guru lebih memahami berbagai kepribadian peserta didik. Tentunya peserta didik memiliki kepribadian yang berbeda-beda setiap individunya. Jadi hal ini juga harus diperhatikan oleh seorang guru agar proses belajar itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian dalam pemilihan metode juga seorang guru tidak bisa sembarangan dalam pendekatan individu, sehingga seorang guru dalam proses kegiatan pembelajaran itu harus memperhatikan individual yang dihadapinya. Nah, selanjutnya pendekatan kelompok. Di dalam pendekatan kelompok ini diperlukan sewaktu membina dan mengembangkan sikap sosial siswa. Diharapkan dengan pendekatan ini dapat menumbuh kembangkan rasa sosial yang tinggi pada diri siswa. Selanjutnya ada pendekatan bervariasi. Di pendekatan bervariasi ini dalam belajar siswa itu mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar, ada yang juga yang mempunyai motivasi yang rendah. Nah, dalam mengajar, guru itu jika hanya menggunakan satu metode, biasanya sukar menciptakan suasana kelas yang kondusif dalam waktu yang relatif lama. Jika terus-terusan menggunakan satu metode itu, maka susah juga untuk menormalkan suasana kembali. Dan selanjutnya ada pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif ini apapun yang dilakukan guru dalam pendidikan dan pengajaran itu tentunya memiliki satu tujuan yang khusus, yakni mendidik, namun bukan karena motif-motif lain. Nah, dalam pendekatan edukatif ini tujuannya adalah untuk membina watak siswa dengan pendidikan yang bersifat positif. Sini selanjutnya metode pengembangan dan evaluasi pembelajaran guru. Menurut Grunland dan Lin, evaluasi adalah proses yang sistematis yang bertujuan mengumpulkan informasi yang kemudian diinterpretasi guna mengetahui tingkat keberhasilan sasaran.
Nah, proses pelaksanaan evaluasi ini membutuhkan dukungan kerjasama dari semua pihak pendidikan. Jika tidak ada dukungan, maka evaluasi pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan tentunya tidak membuahkan hasil karena dalam evaluasi pembelajaran ini harus adanya dukungan dan hubungan dari semua pihak pendidikan. Selanjutnya, model evaluasi pembelajaran. Menurut Staffelbaum, Madaus, dan Callaghan, model evaluasi adalah model yang menggambarkan pandangan pembuatan model konsep dan struktur dalam melakukan evaluasi sekaligus menyediakan pedoman evaluasi penggunaan model yang dirancang untuk mempersiapkan penilaian dan memberikan penilaian dan rekomendasi. Nah, di sini prinsip evaluasi pembelajaran itu ada menyeluruh, kontinu, berorientasi pada kompetensi, valid, objektif atau adil, terbuka, bermakna, mendidik, memotivasi, serta akuntabel. Teknik evaluasi juga disesuaikan dengan tuntutan kurikulum yang berbasis kompetensi yang mencakup dimensi dari kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, di dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab 16 Pasal 57 Ayat 1 dan Pasal 58 Ayat 8 menyatakan bahwa evaluasi ini dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, evaluasi belajar peserta didik ini dapat dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan. Dengan demikian, evaluasi terhadap hasil belajar yang telah menjadi standar keberhasilan itu perlu diperhatikan, perlu dilakukan oleh guru. Selanjutnya, dalam Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007 dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar itu bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik, serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan-kegiatan seperti yang telah saya sebutkan di slide tersebut, bisa dibaca. Selanjutnya, ini kemudian pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan dari itu dimulai dari merumuskan perencanaan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan menyusun soal tes, kemudian mengolah dan menganalisis hasil tes tersebut, kemudian dilanjutkan dengan menginterpretasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi. Nah, untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran, guru itu dapat melakukan interaksi dengan sesama profesi di dalam wadah tersebut, misalnya musyawarah guru mata pelajaran, kemudian mengikuti lokakarya, seminar, atau bisa juga memanggil seorang tutor dari kementerian atau pemerintah pendidikan setempat untuk memberikan pembelajaran, untuk memberikan pencerahan dalam pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Nah, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.